Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Abdi Pratama, Ovan Muhammad Firdaus, Lutfia Dwi Gatara. Di sini kami akan membahas tentang aliran filsafat progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah aliran progresivisme. Apa itu aliran progresivisme? Jadi, progresivisme berasal dari kata progres, berarti kemajuan. Sedangkan dalam konteks filsafat pendidikan, progresivisme adalah suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada peserta didik, tetapi hendaklah berisi aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir mereka sedemikian rupa sehingga mereka dapat berpikir secara sistematis melalui cara-cara ilmiah seperti memberikan analisis. Aliran progresivisme lahir di Amerika, akhir abad 19 menjelang awal abad ke-20. Mula-mula istilah ini bersifat sosiologi guna menyebut gerakan sosial politik di Amerika. Namun, dalam perkembangannya, istilah progresivisme digunakan pula dalam ruang pendidikan untuk menyebut aliran pendidikan yang mencoba mengkritisi pendidikan tradisional. Tokoh-tokoh filsafat progresivisme. 1. William James. Beliau berpandangan bahwa fungsi organ pikiran itu dipelajari sebagai bagian mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan alam. 2. John Dewey. Mengenai pendidikan progresivisme, beliau menulis bahwa pendidikan itu menghendaki adanya filsafat pendidikan yang berlandaskan kepada filsafat pengalaman. Secara singkatnya, beliau menyinggung adanya kesatuan rangkaian pengalaman. Kesatuan rangkaian pengalaman tersebut mempunyai dua aspek penting bagi pendidikan. Yang pertama, hubungan kelanjutan antara individu dan masyarakat. Kedua, hubungan kelanjutan antara pikiran dan benda. 3. Hans Feihinger. Beliau berpandangan bahwa kata tahu hanya mempunyai arti praktis. Kesesuaian dengan objeknya tidak mungkin dibuktikan, karena satu-satunya ukuran bagi berpikir ialah gunanya untuk mempengaruhi kejadian atau peristiwa di dunia. Segala pengertian itu sebenarnya buatan semata, namun jika manusia tahu akan kebenarannya, maka pengertian itu akan berguna. Pandangan progresivisme dan penerapannya di bidang pendidikan. Filsafat progresivisme tidak menyetujui pendidikan yang otoriter, sebab pendidikan otoriter akan mematikan tunas-tunas para pelajar untuk hidup sebagai pribadi-pribadi yang gembira menghadapi pelajaran, dan sekaligus mematikan daya kreasi baik secara fisik maupun psikis anak didik. Prinsip-prinsip pendidikan menurut aliran progresivisme. 1. Pendidikan adalah hidup itu sendiri, bukan persiapan untuk hidup. 2. Pendidikan harus berhubungan secara langsung dengan minat anak yang dijadikan sebagai dasar motivasi belajar. 3. Belajar melalui pemecahan masalah akan menjadi presiden pemberian subjek materi. 4. Peranan guru tidak langsung, melainkan memberikan petunjuk kepada peserta didik. 5. Sekolah harus memberikan semangat untuk bekerja sama, bukan mengembangkan persaingan. 6. Kehidupan yang demokratis merupakan kondisi yang diperlukan bagi pertumbuhan. Kurikulum menurut aliran progresivisme hendaknya 1. Tidak universal, melainkan berbeda-beda berdasarkan kondisi yang ada. 2. Disesuaikan dengan sifat-sifat peserta didik. 3. Berbasis pada masyarakat. 4. Bersifat fleksibel dan dapat berubah atau direvisi. Selanjutnya adalah konstruktivisme. Apa itu konstruktivisme? Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Belajar menurut konstruktivisme adalah proses mengasimilasikan dan mengkaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Tujuan teori belajar konstruktivisme. 1. Menumbuhkan motivasi siswa bahwa belajar merupakan tanggung jawabnya sendiri. 2. Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. 3. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri.
tokoh terkenal aliran konstruktivisme. 1. Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, semua pengetahuan adalah suatu konstruksi atau bentukan dari kegiatan atau tindakan seseorang. Pengetahuan tidak hanya di luar, tetapi ada dalam diri seseorang yang membentuknya. 2. Lev Vygotsky. Menurut Lev Vygotsky, proses belajar akan terjadi secara efisien dan efektif apabila anak belajar secara kooperatif dengan anak-anak yang lain dalam suasana dan lingkungan yang mendukung, dalam bimbingan seseorang yang lebih mampu, guru atau orang dewasa. Ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. 1. Pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman yang telah ada. 2. Belajar merupakan penafsiran personal tentang dunia. 3. Belajar merupakan proses aktif di mana makna dikembangkan berdasarkan pengalaman. 4. Pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan atau negosiasi makna melalui berbagai informasi. Prinsip-prinsip pembelajaran konstruktivisme. 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. 2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali dengan keaktifan murid sendiri. 3. Murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus. 4. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi. Yang terakhir adalah humanisme. Teori belajar humanisme merupakan proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri. Artinya, manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Tokoh-tokoh teori humanisme. Yang pertama adalah Abraham Maslow. Yang kedua, Carl Sam Rogers. 3. Arthur Holmes. Ciri-ciri belajar humanisme. 1. Menekankan pada perkembangan positif. 2. Belajar dianggap berhasil jika siswa memahami lingkungan dan dirinya sendiri. 3. Memandang belajar sebagai proses individu yang meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor.